orang pasar tuh. Khairul Saleh, kontroversial sudah. Anak menak yang kerakyatan. Terus dia sendiri hampir tiap hari berantem sama anak-anak Belanda. Akhirnya kok dia dapat anggota Volksraad. Anaknya Tumenggung. Istrinya Khairul Saleh itu kan bapaknya kan pro Belanda gitu. Itu sudah kontroversial. Terus dia itu kan anti sama kebijaksanaan pemerintah waktu itu Bung Karno. Tapi akhirnya dia diangkat jadi menteri dan dia ibaratnya tenggelam bersama kapalnya. Yang terakhir loh dia itu. Terus kemudian ada Lemena di sampingnya itu. Jadi ini orang kok benar-benar tidak nurutin hati gitu, tapi dia melihat situasi, melihat kondisi, dan memang menurut teman-temannya maupun yang kontroversi dengan dia itu memang dia orangnya memang begitu gitu. Saya pikir benar juga ini orang gitu. Jadi memang kontroversial, tapi dia pejuang yang konsisten gitu. Memang orangnya kontroversial karena yaitu keadaan lain gitu, tapi dia pejuang yang konsisten. Itu diakui oleh Pak Nasution. Pak Nasution bilang, terus saya tanya, Pak, misalnya Bapak jadi Khairul Saleh, gimana? Bapak, menurut Bapak, bukan Khairul Saleh, if you are him. Ya saya mungkin ya kayak dia, darah muda. Sudah berhadapan dengan Belanda suruh mundur, siapa yang mau? Tapi saya kan abdi rakyat gitu Pak Nas gitu. Jadi itulah itu. Jadi kenapa kok kontroversial tuh? Iya. Karena yaitu saya melihat di dalam cerita-cerita itu anak kecil tapi dia udah jagoan temannya orang-orang pasar gitu. Terus kemudian waktu pacaran kok dia dengan anak Tumenggung yang pro Belanda gitu. Bapaknya kan anti banget tapi ini ya gimana gitu. Menurut Ibu meninggalnya Khairul Saleh itu wajar nggak? Menurut Ibu meninggalnya Khairul Saleh wajar nggak? Nggak wajar menurut saya. Kan dia itu kan katanya sakit apa, diberi obat apa gitu. Jadi Bu Khairul sendiri juga mengatakan, kenapa waktu sakit itu saya nggak dibilang gitu. Jadi saya wawancara mengenai Khairul Saleh itu, supirnya tak wawancara, tukang cucinya tak wawancara, ponakannya tak wawancara gitu. Jadi saya bilang, Pak, kalau gitu jangan hanya Khairul Saleh himself dengan kroninya, dengan keluarganya, jangan. Tapi lawan politik dan tukang cuci, supir. Kenyataannya supirnya tuh cerita itu waktu mau ke Bogor apa kemana dia ke Bandung. Terus dia bilang sama supirnya, saya yang di situ, kamu yang di sini. Supirnya suruh sebagai menteri, yang nyopir itu Khairul, pakai jas menteri gitu. Terus akhirnya selamat ya, kan masih banyak Darul Islam segala macam itu sepanjang jalan. Jadi kalau ada apa-apa yang belakang yang ini, jadi supirnya yang di ini. Tapi supirnya juga ini waktu melewati pos tentara juga begitu, yang maju itu supirnya gitu. Jadi hebat menurut saya, memang dia lapang dada. Tidak hanya dia sebagai menteri terus lain gitu, enggak, sama sekali enggak ada nih. Saya seneng gitu mewawancarai orang-orang yang
saya temuin. Idham Khalid tuh lucu lagi, saya mau wawancara beliau. Satu jalan tuh ada 2 istrinya. Oh, Saya sudah ngantre lama di sini. Setelah masuk ternyata Pak Khairul nggak ada. Jebulnya dia Pak Idham. di tempat istri yang Pak Idam. Idam Khalid. Idam Khalid. Iya. Idam Khalid iya, atau iya. Khairul? Enggak. Idam. Ha-ha. Idham Khalid gitu. Kalau Mokhtar Lubis sebagai lawan politik ngomong apa? Di Jalan Bonang itu. Iya, iya. Mokhtar Lubis ngomong apa sebagai lawan politik? Dia mengatakan dia memang orang berpolitik. Saya enggak. Tapi kita selalu sama-sama gitu. Dia mengaku dia sebagai wartawan ya gitu. Jadi sering cara berpikirnya enggak sama, tapi dekat. Mereka merasa dekat dan Mokhtar Lubis mengakui bahwa Khairul ini memang orang hebat gitu.